Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pribadi tulus setia dalam syiar. Agama Tauhid ini adalah sikap yang paling dirahmati Allah Ta'ala. Kali ini tim Jejak Islam mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Ngada. Riung adalah sebuah kecamatan yang berada di sebelah barat Manggarai dan sebelah timur Mumbai. Riung merupakan kerajaan Islam pertama di Flores. Riung pun merupakan daerah yang tidak pernah dijajah oleh bangsa dan suku manapun. Di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, banyak kita jumpai masjid dan musola. Sejarah tersebut memang benar adanya. Setiap berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain di Kecamatan Riung, mudah kita jumpai masjid maupun musola. Begitupun dengan fasilitas sekolah madrasah, cukup lengkap di Riung. Secara tidak langsung, apa yang disematkan di Riung sebagai kecamatan yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam benar adanya. Salah satu masjid tertua di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, berada di Desa Golorium, Kelurahan Benteng Tengah, Masjid Nurjana. Masjid yang didirikan pada tahun 1916, yang dulunya adalah sebuah musola yang diberi nama Musola Babu Salam, merupakan poros perkembangan agama Islam di Kecamatan Riung. Nur Hambaka, pria 67 tahun, begitu menikmati profesinya menjaga keberadaan Masjid Nurjana. Ia pun sebagai muazin, khotib, dan imam Masjid Nurjana, bahkan menjadi marbot masjid dilakoninya. Bukti kecintaannya kepada umat dan Allah Azza wa Jalla, Nur Hambaka tulus mengabdikan hari-hari tuanya di Nurjana Riung. Nur Hambaka mampu mengingat dan bertutur banyak hal tentang Islam di Riung. Jadi sebelum berdirinya ini masjid ini, dulunya ada musala. Musala dibangun pada tahun 1907. Itu Babu Rahman. Setelah itu di tahun 1916 dibangun masjid ini secara permanen. Tahun 1916 tetap nama dari musalahnya Babu Rahman, sampai dengan ini masjid juga tetap nama Babu Rahman. Dibangun pada saat itu. Jadi imamnya pertama Ence Tayyib, yang kedua Mahmud Tanggulaba, yang ketiga Ismail Degot, yang keempat Nur Hambaka.
Kemudian di tahun 97 Abidin Tayyib kembali dari 94 ke 97. Dari 97 sampai sekarang tetap ke Nur Hambaka. Jadi pendirikan ini masjid ini itu satu Swapraja Riung. Tapi dulu belum Swapraja, masih Kerayang, kesepakatan para tokoh saat itu. Jadi Kerayang pada waktu itu sama fungsinya seperti sekarang ini camat. Sama juga dengan raja. Tapi karena dibentuk suatu pemerintahan kerajaan, maka Kerayangnya memang tetap tapi di bawah naungan pemerintahan kerajaan begitu. Sehingga waktu kesepakatan dibangun ini masjid, para tokoh-tokoh yang di Riung ini untuk membangun ini masjid. Laki-laki paruh baya memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai pengrajin batu merah. Dengan usaha ini, ia mampu menyekolahkan ke-6 orang anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Bahkan ke-4 anaknya telah berhasil meraih gelar sarjana. Hanya dengan penghasilan sebagai pencetak batu merah. Masya Allah. Jadi kewajiban saya punya ibu selama ini, selama saya berhubungan dengan ibadah, karena dia sudah tahu ibu yang kedua ini, yang saya menikah bahwa saya sudah punya tugas penting di masjid. Maka sebelumnya itu saya sudah menyampaikan secara rinci bahwa hubungan rumah tangga itu adalah wajib hukumnya. Kemudian beribadah kepada Allah wajib hukumnya. Sehingga karena dia memahami tentang hubungan rumah tangga dengan ibadah. Karena itu adalah apabila rumah tangga ini memiliki sifat-sifat ibadah di dalam tubuhnya dan mengabdikan secara kewajiban, karena itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Karena kehadiran manusia di atas permukaan bumi bukan dia untuk kerjanya dunia. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Bukan karena kita tidak pekerjaan tani, bukan karena kita tidak dagang. Dagang sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini yang saya pesankan saya punya ibu. Dan dia memahami kalau saya ibadah, datang salat di masjid, dia salat di rumah. Karena kewajiban suami, salatnya di masjid, itu seorang laki-laki wajib hukumnya. Sedangkan istri atau perempuan wajib hukumnya salat di rumah. Begitu. Karena saya sudah kasih tahu semuanya, sehingga dia memahami aturan yang ada. Sehingga dia tidak terlalu ini pusing dengan saya punya kepergian. Karena saya sudah beritahu, karena setelah salat subuh, pasti menanti isyraq. Setelah isyraq, baca beberapa ayat Al-Quran. Setelah itu barusan saya kerja sapu-sapu sekitar itu wajib hukumnya. Itu dalam hukum agama bahwa istimai artinya menyelesaikan suatu tugas yang wajibkan yang dikerjakan oleh umum, tapi umum tidak kerja, maka tidak ada salahnya kalau saya melaksanakan. Sehingga saya punya ibu selama ini, barusan yang keluar ini, baru dia, para salam-salam itu tidak hanya dari rumah ke masjid, tugas saya itu hanya dari masjid, kemudian ada pekerjaan sedikit, usaha batu merah sedikit, alhamdulillah, hanya itu saja. Kemudian musim sawah begini, ke kebun, ke sawah, tapi tepat waktunya, saya harus ada di masjid. Siti Hafsah, istri yang setia, mendukung cita-cita mulia sang suami.
sudah sangat paham dengan aktivitas yang dijalani sang suami. Apalagi sang suami juga sebagai jamaah tabligh, pendakwah syiar Allah yang bersyiar keluar riung bisa berhari-hari lamanya. Ke depan setelah kami menghasilkan musyawarah masjid, kami harus ikut partisipasi di dalam kegiatan agama untuk salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar karena itu adalah persiapan akhirat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu penting sekali ibadah. Ya, insya Allah. Memang halangan pasti kami terus. Alhamdulillah, harus ikut karena kegiatan agama itu penting sekali. Dunia juga penting, tapi lebih penting agama. Mama ikhlas. Ikhlas Mama waktu Bapak mau keluar. 1 bulan. Jadi sekarang Bapak sudah pulang. Tinggal di masjid saja. Kalau Bapak itu selama jadi imam di masjid, hanya untuk membantu umat saja di masjid. Tapi kalau gaji tidak ada. Makanya Bapak itu harus ada usaha di luar. Ya, itu cetak batu merah di belakang. Nah, sewa orang, karyawan yang cetak di belakang itu. Setelah selesai usaha, Bapak itu minta di emak harus ikhlas karena Bapak mau keluar selama 1 bulan. Jadi emak itu ikhlas waktu Bapak mau keluar. Sekarang Bapak sudah pulang kembali. Jadi selama beberapa hari ini hanya di masjid terus. Selain tugas di masjid, usaha batu merah, juga Bapak ajar anak-anak di rumah. 2 putra, 1 putri. 2 putra itu sudah semua sarjana. Hanya putri itu masih dalam bangku kuliah. Mama Hapsah adalah perempuan asal Riung yang mengisi hari-harinya mengurus rumah tangga dan membantu sang suami di bengkel batu merah mereka. Kehidupan sederhana yang mereka jalani sangat disyukuri anak-anak dan keduanya di pelosok Riung. Kalau pemirsa melihat ini, apa yang Anda pikirkan? Masjid tua dan kapela tua. Toleransi di Riung telah mengakar kuat
sudah ditanamkan leluhur mereka sejak dulu. Kampung yang tenang dan damai, daerah yang dirahmati dengan pemandangan indah di sekelilingnya adalah anugerahnya. Namun ada satu pemandangan yang mengagumkan di Riung. Masjid Tua Nur Jannah berdiri sejajar di garis lokasi yang sama dengan sebuah kapela gereja kecil umat Katolik yang didirikan berdampingan dengan Masjid Tua Nur Jannah, mampu membius rasa kagum. Pemandangan seperti ini banyak kita jumpai di Persada Nusa Tenggara Timur. Ikatan darah di bumi Nusa Tenggara Timur takkan mampu mengkhianati persaudaraan. Kasih sayang, rasa hormat, dan bijaksana menyikapi perbedaan dengan indah. Jadi pada waktu itu ada satu sistem kerajaan, di mana kerajaan pada waktu itu yang berkuasa penuh juga Keraeng Riung, dan kemudian juga dengan pemerintahan Belanda. Dan pada waktu itu dari Bapak Keraeng Riung memerintahkan, dan memang dia punya wibawa sudah lebih tinggi untuk membangun rumah raja, tetapi kemudian disanggah oleh Keraeng Riung, dan di situ didirikan gereja. Sebenarnya mau didirikan rumah raja. Karena pada waktu itu memang pelan-pelan itu wibawa kerajaan itu, wibawa raja itu makin menghilang. Yang waktu itu memang makin menghilang, terutama juga untuk Keraeng, tetapi Keraeng itu memang dengan otonomitasnya itu memang cukup luar biasa. Dan pada waktu itu bagaimanapun diperintah oleh pemerintah Belanda, tetapi harus taat kepada pemerintahan Keraeng. Kalau toleransi beragama itu memang banyak orang mengatakan bahwa memang kita harus belajar pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, toleransinya dan kerjasamanya, terutama di Riung ini tidak membeda-bedakan. Maka karena tidak bisa membeda-bedakan, karena bilang itu agama kemudian, adat budaya lebih dulu. Nah dalam adat budaya itu semua yang serba susah itu dapat menjadikan gitu. Terutama ada kematian, sama-sama bergotong royong menggali kubur, ada upacaranya 3 malam, atau ada yang 7 malam, ada yang 5 malam, tapi lebih banyak kepada 3 malam. Dan dari dulu tidak pernah ada usaha barangkali supaya tidak boleh ada perkawinan antara umat beragama Katolik dan Islam. Tetapi kemudian juga ya anak-anak muda juga mengatakan ya itu agama kemudian. Tetapi yang pertama ya kami dari turunan dan sebagainya ini memang dia beragama Katolik ya dia di gereja, dia beragama umat Muslim itu dia di masjid. Tetapi di dalam unsur budaya itu kita satu semua, jadi tidak ada yang larang, sehingga mereka mengatakan itu bahwa kita ini sejak dari dulu sudah bersama, sudah bersatu, menjaga Riung ini, kampung ini kita buat bersama, kita dirikan bersama. Dan karena itu juga kita harus jaga bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi kamu lebih giat lagi belajar Al-Quran, baca Iqra, agar supaya kamu bisa menjadi anak-anak yang pandai dan bisa meneruskan ini usaha Selain agama mengurus ini masjid, yang secara beliau ini turut andil dalam kegiatan seperti ini. Menjadi pengayom, menjadi tauladan. Bagi yang muda adalah prinsipnya. Anak-anak bagai kertas putih, ditoreh dengan hal baik, maka besarnya akan selalu termenang kebaikan dalam kalbu mereka. Mengajarkan betapa penting hidup berdampingan, toleransi, dan menata tenggang rasa. Kedepannya mampu menjadikan mereka pemimpin bijak lagi amanah bagi orang lain dan dirinya sendiri.
Bertuturlah dengan lisan nan lemah lembut lagi bijak adalah ramuan batin untuk mencetak generasi gemilang, insya Allah. Nur Hambakah adalah contoh pribadi yang sederhana. Ia meyakini kelimpahan harta dan kemewahan bukan satu-satunya hal yang membahagiakannya. Melayani umat adalah tabungan surga kelak baginya. Sebagai orang yang dituakan dan dihormati, wajib baginya merangkul akidah dengan saudara semukmin dan menjunjung ikatan persaudaraan dengan saudara yang lain adalah Islam yang sejati. Firman Allah menjelaskan tentang toleransi dan berlaku adil dengan sesama. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Cinta itu indah. Cinta kepada Robmu takkan pernah salah dan menyakitimu. Tebar senyum merangkai perbedaan. Ikhlas kunci keberkahan. Jangan pamrih untuk sebuah kebaikan. Jazakumullahu khairan khatsiran wa jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kalian dengan kebaikan yang banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kalian dengan balasan yang terbaik. Akhirul kalam, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.